Setiap orang akan diajarkan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berbagi Kisah. Hari ini dan di video kali ini kita akan menyingkap rahasia sejarah yang tersembunyi. Kitab-kitab Kristen awal yang hilang dari sejarah. Naskah-naskah yang pernah mengajarkan ajaran Isa yang sejati, namun dihapus dan disembunyikan berabad-abad. Mari kita buka lembar demi lembar. Fakta mencengangkan, mengungkap ajaran yang selama ini tersembunyi, dan menyusuri jejak sejarah yang jarang diungkap. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Bayangkan sebuah ruangan tua, berdebu, dengan cahaya redup, yang hanya masuk melalui celah kecil pada dinding batu. Di atas meja kayu yang sudah lapuk, tergeletak gulungan perkamen yang warnanya menguning dimakan waktu. Huruf-huruf asing terpahat di atasnya. Sebagian sudah memudar, sebagian lagi masih bisa dibaca. Inilah potongan sejarah yang selama berabad-abad berusaha disembunyikan dari pandangan manusia. Sejarah yang mengisahkan tentang kitab-kitab awal umat Kristen, kitab-kitab yang hilang, disembunyikan, bahkan sengaja dimusnahkan karena dianggap berbahaya bagi kekuasaan gereja yang lahir kemudian. Dalam lembar-lembar sejarah Islam, kita menemukan bahwa Al-Quran tidak hanya sekadar kitab petunjuk bagi umat muslim, tetapi juga menjadi saksi atas apa yang telah terjadi pada umat terdahulu. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 79, Allah memperingatkan, maka celakalah bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu dikatakannya, ini dari Allah, untuk memperoleh keuntungan yang sedikit saja. Maka celakalah bagi mereka, karena apa yang ditulis oleh tangan mereka, dan celakalah bagi mereka, karena apa yang mereka kerjakan. Ayat ini seakan membuka tabir rahasia tentang adanya perubahan, penambahan, bahkan penghapusan dalam kitab-kitab terdahulu. Riwayat-riwayat syahih dalam tafsir para ulama Ahlussunnah wal Jamaah menjelaskan bahwa ayat ini bukan sekadar peringatan abstrak. Ia adalah rekaman sejarah nyata tentang bagaimana kitab-kitab umat terdahulu, termasuk yang diyakini oleh kaum Nasrani, mengalami distorsi. Kitab-kitab awal yang sebenarnya pernah beredar di kalangan pengikut Isa putra Maryam, perlahan-lahan digantikan oleh teks-teks baru yang disusun oleh tangan manusia. Sejarawan Islam klasik seperti Ibnu Hazm Al-Andalusi pernah mengisyaratkan dalam karyanya Al-Fasl fi Al-Milal wal Ahwa bahwa banyak Injil-Injil awal yang berbeda isi dan jumlahnya dengan 4 Injil yang diakui gereja saat ini. Ibnu Hazm dengan teliti menunjukkan adanya kontradiksi, perbedaan narasi, bahkan cacat sejarah dalam Injil-Injil resmi yang ada, sehingga mustahil ia semua datang dari satu sumber wahyu yang sama. Ia menyinggung tentang keberadaan Injil-Injil lain yang dibacakan oleh komunitas Kristen awal, sebelum kemudian dianggap sesat, dibakar, atau dilenyapkan. Dalam catatan-catatan sejarah kuno, ada referensi tentang Injil Barnabas, Injil Ebionet, Injil Ibrani, dan beberapa fragmen lain yang diyakini pernah beredar di kalangan pengikut awal Isa. Namun, secara perlahan, kitab-kitab ini hilang dari peredaran. Pertanyaannya, mengapa? Apa yang membuat kitab-kitab itu begitu berbahaya hingga harus dihapuskan dari sejarah? Quran menyebut dengan tegas dalam surat Al-Maidah ayat 2034, dan di antara orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami ini orang Nasrani, ada yang telah mengambil perjanjian dari mereka, tetapi mereka melupakan sebagian dari apa yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Ayat ini menjadi petunjuk penting. Ada bagian dari wahyu Allah yang benar-benar dilupakan, disembunyikan, atau dengan sengaja dihapus dari kitab mereka. Dan apa yang tersisa hanyalah potongan-potongan sejarah yang disusun sesuai kepentingan, kekuasaan. Bayangkan ketika para pengikut Isa yang setia masih berpegang pada tauhid. Mereka mengenal Isa bukan sebagai Tuhan, melainkan sebagai Nabi dan utusan Allah. Namun, doktrin itu perlahan digeser. Ajaran tauhid dihapus, digantikan dengan doktrin Trinitas
yang tidak pernah diajarkan oleh Isa. Proses penghapusan ini tidak hanya terjadi melalui perdebatan teologis, melainkan juga dengan cara yang jauh lebih keras, melalui penghapusan kitab, penghancuran manuskrip, dan penindasan terhadap komunitas yang menolak ajaran baru. Dalam catatan tafsir As-Sahdi, disebutkan bahwa ayat-ayat Al-Quran yang menyinggung perubahan kitab adalah bukti nyata campur tangan manusia dalam menyelewengkan wahyu. Tafsir ini menekankan bahwa perbuatan tersebut bukan sekadar kelalaian, tetapi sebuah tindakan sengaja, sebuah konspirasi yang melibatkan kelompok-kelompok penguasa agama yang ingin menegakkan doktrin tertentu. Kini, mari kita lihat dari sudut pandang sejarah. Pada abad-abad awal Masehi, ada ratusan Injil yang ditulis dan beredar. Namun hanya 4 Injil yang kemudian ditetapkan sebagai kanonik oleh Konsili Nisi pada tahun 325 Masehi. Pertanyaannya, kemana perginya Injil-Injil lain itu? Mengapa mereka dilarang beredar? Mengapa umat Kristen hanya boleh membaca Injil tertentu, sementara sisanya dianggap berbahaya? Jawabannya kembali kepada politik kekuasaan. Kaisar Romawi Konstantinus yang berperan besar dalam konsili itu menginginkan satu agama yang solid, mudah dikendalikan, dan bisa menjadi alat pemersatu kekaisaran. Maka dipilihlah Injil-Injil yang mendukung narasi tentang ketuhanan Isa. Sementara Injil-Injil yang masih memegang teguh tauhid dianggap ancaman. Kitab-kitab itu diburu, disita, dibakar, dan hilang dari sejarah. Tetapi Al-Quran telah lebih dahulu mengabarkan bahwa kebenaran tidak mungkin sepenuhnya hilang. Dalam surat Asy-Syaff ayat 6, Allah menegaskan bahwa Isa putra Maryam sendiri pernah berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan apa yang datang sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad." Kesaksian Isa tentang kedatangan Nabi Muhammad inilah yang paling berbahaya bagi mereka, karena jika berita ini tetap ada dalam Injil-Injil awal, maka seluruh doktrin gereja akan runtuh. Maka tidak mengherankan jika kitab-kitab Kristen awal yang memuat nubuat tentang kedatangan Nabi Muhammad, atau yang menegaskan bahwa Isa hanyalah utusan Allah, menjadi target utama penghapusan. Mereka tidak hanya dihilangkan dari rak-rak gereja, tetapi juga berusaha dihapus dari ingatan sejarah. Namun, ada jejak-jejak yang tersisa, fragmen-fragmen kuno yang masih bisa ditemukan, baik di perpustakaan tersembunyi di Timur Tengah, maupun dalam catatan para ulama Islam yang menulis bantahan terhadap ajaran gereja. Jejak-jejak itu bagaikan kepingan puzzle, yang jika dirangkai kembali, memperlihatkan sebuah gambaran besar bahwa ada upaya sistematis untuk menghapus kitab-kitab Kristen awal yang bersuara tentang tauhid. Narasi inilah yang akan kita ungkap lebih jauh. Lembar demi lembar, kita akan membuka rahasia sejarah yang selama berabad-abad terkubur. Dan semakin dalam kita menggali, semakin jelas terlihat bahwa apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan diajarkan oleh Rasulullah Muhammad adalah kebenaran yang terjaga. Sementara kitab-kitab umat terdahulu telah mengalami perubahan yang luar biasa. Semakin jauh kita menelusuri sejarah, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Apa sebenarnya isi dari kitab-kitab Kristen awal yang kini hilang? Apakah benar mereka menyebut nama Nabi Muhammad secara langsung, atau setidaknya memberi isyarat yang jelas tentang kedatangannya? Dan mengapa gereja begitu takut jika kitab-kitab itu dibaca oleh umatnya sendiri? Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mencatat dengan rinci bahwa salah satu bentuk penyimpangan yang dilakukan adalah menyembunyikan ayat-ayat yang jelas menunjuk kepada kebenaran. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 146, Allah berfirman, "Orang-orang yang telah kami beri Alkitab, mereka mengenalnya sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya segolongan di antara mereka benar-benar menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui." Ayat ini sangat penting, sebab ia menunjukkan bahwa sebenarnya para ahli kitab baik Yahudi maupun Nasrani sudah mengenal ciri-ciri Nabi Muhammad dengan jelas. Sama jelasnya seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Namun, sebagian dari mereka memilih untuk menyembunyikan fakta itu.
Mengapa? Karena jika mereka mengakuinya, seluruh struktur gereja, seluruh otoritas para pendeta, bahkan seluruh doktrin yang dibangun berabad-abad akan runtuh dalam sekejap. Kita bisa membayangkan bagaimana keadaan pada abad-abad pertama Masehi. Ada kelompok-kelompok kecil pengikut Isa yang setia pada tauhid. Mereka membaca kitab-kitab yang masih memuat ajaran murni. Dalam kitab-kitab itu, Isa tidak pernah disebut sebagai Tuhan. Ia digambarkan sebagai seorang nabi, seorang hamba, seorang pembawa kabar gembira tentang kedatangan seorang rasul besar yang akan datang sesudahnya. Namun, ketika Kekaisaran Romawi mulai masuk ke dalam wilayah keyakinan ini, segalanya berubah. Kaisar Konstantinus bukanlah seorang pencari kebenaran. Ia adalah seorang penguasa yang ingin menjaga keutuhan kekaisarannya. Ia tahu bahwa kekaisaran yang luas dan rapuh membutuhkan satu agama yang bisa mempersatukan rakyat. Maka, ia memilih jalan kompromi. Ia mengambil sebagian ajaran, membuang sebagian lainnya, dan menetapkan doktrin yang sesuai dengan kepentingan politik. Pada Konsili Nise tahun 325 Masehi, sejarah mencatat terjadinya pertarungan teologisis yang sengit. Ada kelompok yang disebut Arian, pengikut Aries, yang bersikeras bahwa Isa hanyalah makhluk ciptaan, bukan Tuhan. Pandangan ini sebenarnya jauh lebih dekat dengan tauhid. Namun, kelompok ini kalah suara. Doktrin ketuhanan Isa dan Trinitas ditetapkan sebagai ajaran resmi, sementara ajaran tauhid dianggap sesat. Keputusan ini bukan hanya soal doktrin, ia adalah perintah untuk memburu semua kitab, semua naskah, semua komunitas yang tidak tunduk pada ajaran baru. Injil-injil yang tidak sesuai dengan doktrin Trinitas dihancurkan. Pengikutnya dikejar, disiksa, bahkan dibunuh. Dari sinilah proses penghapusan kitab-kitab Kristen awal dimulai. Tetapi jejak itu tidak benar-benar hilang. Para ulama Muslim di abad-abad kemudian menemukan fragmen yang masih selamat. Mereka membandingkan isinya dengan wahyu Al-Quran, dan hasilnya mencengangkan. Misalnya, dalam tafsir Al-Quran surat Asy-Syaff ayat 6, para mufasir menjelaskan bahwa kabar gembira tentang kedatangan seorang rasul bernama Ahmad memang tercatat dalam kitab mereka sebelum akhirnya dihapus atau disamarkan. Bahkan ada beberapa fragmen Injil Barnabas yang memuat secara jelas penyebutan nama Ahmad, walaupun keberadaan Injil Barnabas yang lengkap baru ditemukan di kemudian hari. Para ulama Islam sejak dahulu sudah mengetahui bahwa kabar itu pernah ada. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menegaskan bahwa ayat ini adalah bukti nyata bahwa Isa pernah mengabarkan kedatangan Nabi Muhammad. Maka, ketika kabar ini hilang dari Injil-Injil resmi, jelas ada upaya sistematis untuk menghapusnya. Mari kita tarik nafas sejenak dan bayangkan betapa besar dampaknya jika umat Nasrani membaca kitab yang menyebut dengan jelas kedatangan Nabi Muhammad. Seluruh alur sejarah bisa berubah. Seluruh dunia mungkin akan menyaksikan umat yang lebih cepat menerima kebenaran Islam, karena nubuat itu tidak dihapus. Tetapi kenyataannya, sejarah berjalan dengan cara lain dalam catatan sejarah Islam. Ada riwayat bahwa ketika kaum Yahudi di Madinah masih menantikan seorang nabi terakhir, mereka mengenali ciri-ciri Nabi Muhammad begitu jelas. Namun ketika beliau datang dari bangsa Arab, mereka menolak karena iri dan benci. Begitu pula dengan kaum Nasrani. Mereka tahu kebenaran itu ada, tetapi mereka menutupinya. Sebuah riwayat dalam Sahih Bukhari menjelaskan bagaimana Abdullah bin Salam, seorang rabi Yahudi yang masuk Islam, bersaksi bahwa para ulama Yahudi mengenali Nabi Muhammad lebih jelas daripada mengenali anak-anak mereka sendiri. Kesaksian ini selaras dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 146. Tadi, kisah ini menegaskan bahwa penghapusan kitab-kitab Kristen awal bukanlah sekadar kesalahan teknis atau hilang karena waktu. Ia adalah sebuah proyek besar, proyek yang dijalankan dengan kesadaran penuh demi menjaga otoritas gereja dan menolak kebenaran Islam. Namun, sebagaimana janji Allah, kebenaran tidak akan pernah bisa sepenuhnya dikubur. Sejarah mencatat bahwa selalu ada potongan, selalu ada fragmen,
selalu ada saksi yang membuat jejak kebenaran itu tetap bertahan hingga hari ini. Disinilah ketegangan itu semakin terasa. Kita seperti sedang membuka lembaran demi lembaran sebuah buku yang sudah lama tersembunyi. Setiap halaman mengungkapkan sesuatu yang lebih mengejutkan daripada sebelumnya. Dan pertanyaan terbesar kini muncul, apakah kitab-kitab Kristen awal yang hilang itu benar-benar masih ada, tersimpan di tempat yang tidak kita ketahui, menunggu untuk ditemukan kembali? Jejak penghapusan itu semakin nyata ketika kita menelusuri sejarah komunitas-komunitas kecil pengikut Isa yang masih berpegang pada tauhid. Mereka dikenal dengan berbagai nama, kaum Ebionet, kaum Nasarin, bahkan pengikut Injil Ibrani. Mereka menolak Trinitas, menolak ketuhanan Isa, dan tetap berpegang bahwa Allah adalah Tuhan yang esa. Mereka membaca kitab yang berbeda dengan Injil-Injil resmi. Kitab itu memuat ajaran tauhid yang murni, tetapi sejarah mencatat komunitas-komunitas ini dihancurkan oleh gereja. Mereka disebut bid'ah, sesat, dan dipaksa untuk meninggalkan keyakinannya. Kitab-kitab mereka dirampas dan dimusnahkan. Ironisnya, jejak nama kelompok-kelompok ini masih bisa kita temukan dalam catatan-catatan sejarah Kristen sendiri, meskipun selalu digambarkan sebagai kelompok yang salah. Disinilah benang merahnya mulai jelas, mengapa kitab-kitab Kristen awal harus dihapus. Karena mereka menyimpan kebenaran yang terlalu terang untuk disembunyikan. Mereka menyimpan pesan Isa yang sejati, bahwa hanya ada satu Tuhan, dan Isa hanyalah utusannya, Al-Quran, dengan tegas mengoreksi penyimpangan ini. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 72, Allah berfirman, "Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, maka Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka." Ayat ini bukan hanya sekadar bantahan, melainkan juga konfirmasi terhadap apa yang sebenarnya pernah diajarkan Isa. Kata-kata itu sejalan dengan isi kitab-kitab awal yang kini hilang, kitab-kitab yang menolak mengangkat Isa sebagai Tuhan, kitab-kitab yang menegaskan kembali tauhid. Fragmen dari Injil Barnabas memberikan gambaran yang semakin jelas. Dalam teks yang masih bertahan, Isa secara tegas menyebut bahwa dirinya bukan Tuhan, dan bahwa seorang nabi besar akan datang setelahnya dengan membawa kebenaran yang sempurna. Nama Ahmad muncul di sana. Sama seperti yang disebut dalam Quran Surat Asy-Syaff ayat 6, bagi gereja, teks semacam ini adalah ancaman yang tak bisa ditoleransi. Maka tidak heran jika Injil Barnabas dianggap palsu, dilarang, bahkan hilang dari peredaran selama berabad-abad. Namun, Al-Quran tetap menjadi saksi bahwa kabar itu memang pernah ada. Para mufasir menekankan bahwa meskipun banyak kitab yang hilang atau diselewengkan, Al-Quran diturunkan sebagai penjaga kebenaran. Ia bukan hanya kitab petunjuk, tetapi juga pengawas bagi kitab-kitab sebelumnya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Dan kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya dari kitab-kitab dan sebagai penjaga terhadapnya. Ayat ini menjelaskan mengapa kaum muslimin memiliki posisi unik dalam sejarah wahyu. Kita tidak hanya menerima Al-Quran sebagai kitab terakhir, tetapi juga sebagai penjelas, sebagai cermin yang memperlihatkan apa yang telah diselewengkan dari kitab-kitab sebelumnya. Dan ketika kita membaca ayat ini dengan kacamata sejarah, gambaran besar itu semakin gamblang. Kitab-kitab Kristen awal yang hilang, sesungguhnya bukan hilang tanpa jejak. Mereka hilang dari tangan manusia, tetapi kebenarannya dipelihara Allah dalam Al-Quran. Jejak lain bisa kita lihat dari fenomena penerjemahan kitab suci. Setiap kali kitab itu diterjemahkan, ada bagian-bagian yang hilang, ditukar, atau bahkan dihapuskan. Perdebatan panjang di antara ahli kitab menunjukkan bahwa teks mereka tidak pernah stabil. Injil Yohanes berbeda dengan Injil Markus, Injil Lukas berbeda dengan Injil Matius. Perbedaan-perbedaan itu cukup untuk menunjukkan bahwa
Teks ini bukanlah wahyu yang utuh. Ibnu Hazm menulis panjang lebar tentang kontradiksi ini. Ia menunjukkan bagaimana silsilah Isa berbeda di antara Injil, bagaimana catatan tentang kematian Isa saling bertentangan, dan bagaimana pesan inti tentang ketauhidan hilang dalam narasi yang semakin menekankan ketuhanan Isa. Ia menyimpulkan bahwa kitab-kitab ini jelas telah diubah oleh manusia. Namun, yang lebih mencengangkan adalah kesaksian orang-orang Kristen sendiri yang beralih kepada Islam. Mereka bersaksi bahwa dalam kitab-kitab lama yang mereka baca, ada nubuat yang sangat jelas tentang Nabi Muhammad. Setelah mereka masuk Islam, nubuat itu hilang dari edisi-edisi Injil berikutnya. Sebuah penghapusan yang terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Semua ini menuntun kita kepada satu kesimpulan besar, bahwa ada dua arus sejarah yang berjalan berdampingan. Yang pertama, sejarah resmi yang ditulis gereja, yang menghapus kitab-kitab Kristen awal dan menggantinya dengan Injil kanonik. Yang kedua, sejarah yang direkam oleh Al-Quran dan dijaga oleh para ulama Islam, yang menunjukkan bahwa kitab-kitab itu pernah ada berisi tauhid dan memberi kabar tentang Nabi Muhammad. Dan di antara kedua arus ini, kita sebagai peneliti sejarah Islam menemukan ketegangan yang luar biasa. Setiap bukti yang muncul, setiap fragmen yang ditemukan, setiap ayat yang dibacakan, membuka lembaran baru yang semakin sulit ditutup rapat. Rahasia besar itu kini terbuka sedikit demi sedikit, bahwa penghapusan kitab-kitab Kristen awal bukan hanya soal menjaga doktrin, tetapi juga soal menolak kedatangan cahaya terakhir Islam ketika memasuki era penemuan arkeologis modern. Tabir yang selama berabad-abad menutupi kitab-kitab Kristen awal mulai sedikit tersibak. Abad ke-19 dan ke-20 menjadi saksi ditemukannya sejumlah manuskrip kuno yang mengguncang dunia akademik. Fragmen yang terkubur ribuan tahun akhirnya muncul ke permukaan dan membawa pertanyaan besar. Apakah kitab-kitab ini bagian dari warisan Kristen awal yang pernah dihapus? Salah satu penemuan paling fenomenal adalah naskah Laut Mati atau Dead Sea Scrolls, ditemukan antara tahun 1947 hingga 1956 di Gua-Gua Qumran, dekat Laut Mati. Gulungan-gulungan tua ini berusia lebih dari 2000 tahun, berisi teks-teks Ibrani, tafsir, hukum, bahkan nubuat yang tidak pernah diajarkan di gereja. Meski sebagian besar berkaitan dengan tradisi Yahudi, beberapa di antaranya mengandung konsep mesianik yang berbeda dari doktrin Kristen resmi. Apa yang mencengangkan adalah bagaimana naskah-naskah ini menunjukkan keragaman keyakinan di sekitar zaman Isa. Mereka menggambarkan adanya kelompok-kelompok kecil yang menantikan seorang nabi terakhir, seorang penyelamat yang bukan Tuhan, tetapi utusan Allah. Konsep ini sangat dekat dengan nubuat yang disampaikan dalam Al-Quran tentang Isa yang memberi kabar gembira tentang kedatangan Ahmad. Namun, dunia barat merespons penemuan ini dengan penuh kecanggungan. Banyak naskah sengaja ditahan publikasinya selama puluhan tahun. Hanya segelintir peneliti yang diizinkan mempelajarinya, karena terlalu banyak hal di dalamnya yang berpotensi mengguncang pondasi doktrin gereja. Penemuan besar lainnya adalah perpustakaan Nag Hammadi di Mesir pada tahun ke-1945. Koleksi teks kuno ini berisi Injil-Injil apokrif yang tidak diakui gereja. Ada Injil Thomas, Injil Filipus, Injil kebenaran, dan banyak lagi. Dalam teks-teks ini, Isa digambarkan bukan sebagai Tuhan, tetapi sebagai guru spiritual, seorang utusan yang membawa kebenaran. Sekali lagi, kita melihat pola yang sama. Kitab-kitab yang menggambarkan Isa secara manusiawi, sebagai nabi, sebagai hamba Allah, dianggap tidak sah oleh gereja. Mereka dibuang dari kanon resmi, disembunyikan, bahkan dianggap sesat. Tetapi Al-Quran sejak awal sudah mengoreksi pandangan yang salah, menegaskan kembali bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Dalam Quran surat Maryam ayat 30, Isa berkata sejak bayi, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikanku seorang nabi." Perkataan ini sejalan dengan apa yang kita temukan dalam fragmen kuno di luar
kanon gereja. Sebuah kesaksian yang meneguhkan bahwa Al-Quran merekam kebenaran sejarah yang berusaha dihapus. Yang lebih menarik lagi adalah bagaimana para orientalis Barat sendiri mulai mengakui adanya ketidaksesuaian dalam sejarah Kristen awal. Penelitian mereka, meskipun sering penuh bias, tetap menghasilkan pengakuan bahwa doktrin Trinitas tidak pernah diajarkan Isa secara langsung, bahwa Injil kanonik hanyalah hasil seleksi politik dari ratusan Injil yang beredar. Namun, dunia akademik Barat berusaha menahan dampak besar dari penemuan ini. Publik hanya diberi sebagian informasi, sementara bagian lain dikunci dalam arsip universitas dan museum. Sementara itu, umat Islam membaca penemuan ini dengan kacamata Al-Quran. Apa yang digali para arkeolog modern sesungguhnya sudah diberitakan sejak baru Badibot lalu dalam wahyu Allah. Bayangkan, sebuah Injil yang ditemukan di Turki pada tahun 2012 yang diduga berusia lebih dari 1500 tahun memuat nubuat tentang kedatangan Nabi Muhammad. Injil itu menegaskan bahwa Isa bukanlah Tuhan melainkan Nabi, dan bahwa Nabi terakhir akan datang dengan membawa kebenaran, meski keasliannya masih diperdebatkan. Keberadaan naskah semacam ini memperkuat narasi besar bahwa kitab-kitab Kristen awal memang berbeda dari Injil resmi gereja. Semua ini membawa kita pada satu gambaran besar yang semakin jelas, bahwa apa yang hilang dari sejarah, kini sedikit demi sedikit muncul kembali. Bahwa kitab-kitab Kristen awal yang dihapus, ternyata meninggalkan jejak yang tak bisa sepenuhnya dihapuskan. Dan jejak itu, jika dibaca dengan kunci Al-Quran, akan menuntun kita pada kesimpulan yang tak terbantahkan. Isa adalah Nabi, bukan Tuhan, dan Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir yang dijanjikan. Ketegangan ini masih terus berlangsung hingga hari ini. Gereja berusaha mempertahankan doktrinnya, sementara fakta-fakta sejarah semakin sulit ditutupi. Di era informasi modern, naskah kuno bisa diakses siapa saja. Pengetahuan bisa menyebar tanpa batas, dan setiap kali sebuah fragmen baru ditemukan, semakin jelaslah bahwa kebenaran yang dijaga Al-Quran selaras dengan sejarah yang tersembunyi di balik bayang-bayang gereja. Kini, kita berdiri di ambang pertanyaan yang paling menggetarkan. Apakah masih ada kitab-kitab Kristen awal lain yang menunggu untuk ditemukan? Apakah di ruang bawah tanah perpustakaan Vatikan, atau di gua terpencil yang belum tersentuh, tersimpan manuskrip yang memuat nubuat Isa tentang Nabi Muhammad dengan lebih terang? Dan jika kitab-kitab itu akhirnya muncul, apakah dunia siap menerima kebenaran yang selama ini mereka tolak? Penghapusan kitab-kitab Kristen awal tidak hanya meninggalkan kekosongan dalam tradisi Kristen, tetapi juga menjadi bukti nyata bagi umat Islam bahwa wahyu terakhir memang diperlukan. Para ulama Muslim sejak generasi sahabat hingga ulama klasik menekankan bahwa Al-Quran datang sebagai furqan, pembeda antara kebenaran dan kebatilan, sekaligus penjaga dari kesesatan yang menimpa umat terdahulu. Ibnu Taimiyah dalam Al-Jawab Al-Sahih Liman Badaladin Al-Masih menyusun bantahan panjang terhadap klaim-klaim gereja. Ia menunjukkan bagaimana kitab mereka penuh kontradiksi, berbeda-beda antara satu Injil dan lainnya, serta tidak memiliki sanad yang bersambung seperti Al-Quran. Ia menegaskan bahwa ajaran Isa yang asli adalah tauhid, dan bukti penyimpangan itu justru tampak jelas dalam kitab-kitab mereka sendiri. Seiring berjalannya waktu, para ulama Muslim selalu konsisten dalam mengungkap bahwa perubahan dalam Injil bukan sekadar dugaan, melainkan fakta. Al-Quran menyebutkan dalam surat Ali Imran ayat ke-78, sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab, supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab, padahal itu bukan dari Alkitab. Dan mereka berkata, iya yang dibaca itu dari Allah, padahal ia bukan dari Allah. Mereka mengatakan yang dusta terhadap Allah. Sedang mereka mengetahui, ayat ini menggambarkan dengan teliti bagaimana teks suci dimanipulasi, ditafsirkan ulang, atau bahkan ditulis ulang demi kepentingan tertentu. Ketika kita menempatkan ayat ini dalam konteks sejarah gereja awal,
gambaran itu semakin nyata. Konsili-konsili yang digelar berulang kali, keputusan politik yang dipaksakan, hingga pembakaran naskah-naskah yang berbeda adalah wujud dari ayat tersebut. Sementara itu, dalam dunia Islam, riwayat-riwayat syahih memastikan bahwa Rasulullah Muhammad membawa kabar penutup. Dalam Syahih Muslim, Rasulullah bersabda bahwa perumpamaannya dengan nabi-nabi sebelumnya adalah seperti sebuah bangunan yang hampir sempurna. Hanya tersisa satu batu bata untuk melengkapinya. Beliau adalah batu bata terakhir itu. Ajaran yang dibawanya adalah penyempurna dan pelurus dari semua yang telah diselewengkan. Fakta bahwa kitab-kitab Kristen awal mengandung nubuat tentang beliau hanyalah penguat dari janji Allah. Karena meskipun disembunyikan, kebenaran tetap meninggalkan jejak yang tidak bisa sepenuhnya dihapus. Fragmen yang ditemukan di Laut Mati, Nag Hammadi, hingga Injil apokrif lainnya, semua mengarah pada satu benang merah. Adanya keragaman besar dalam ajaran Kristen awal. Sebagian tetap memegang tauhid, sebagian mengikuti arus baru yang ditetapkan gereja. Dalam perbedaan itu, Al-Quran datang membawa kepastian. Alur sejarah kemudian menunjukkan bagaimana Islam menjadi cahaya yang tidak hanya menuntun umatnya sendiri, tetapi juga membuka kembali rahasia umat terdahulu. Sejarah Yahudi dan Nasrani yang penuh distorsi dikoreksi dengan wahyu yang terjaga. Maka, ketika para orientalis modern menemukan naskah-naskah kuno yang tidak sejalan dengan doktrin Trinitas, mereka sesungguhnya sedang membenarkan apa yang telah dikabarkan Al-Quran berabad-abad sebelumnya. Jejak perubahan ini bahkan bisa dilihat dalam perbedaan teks Injil dari abad ke abad. Edisi-edisi awal yang ditemukan melalui manuskrip Yunani kuno memiliki variasi kata yang sangat banyak. Para ahli teks Kristen sendiri mengakui tidak ada satu manuskrip pun yang sama persis. Ribuan perbedaan ini adalah bukti lain bahwa kitab tersebut tidak dijaga, tidak terpelihara, dan tidak memiliki otoritas wahyu yang murni. Dalam tradisi Islam, justru sebaliknya, Al-Quran dijaga dengan hafalan ribuan sahabat. Ditulis sejak masa Rasulullah, kemudian disatukan pada masa Abu Bakar dan Utsman. Setiap huruf terpelihara dengan qiraat mutawatir, sehingga tidak ada ruang bagi distorsi. Ketika dibandingkan dengan perjalanan Injil, perbedaan ini mencolok, sekaligus memperlihatkan mengapa Islam menegaskan bahwa Al-Quran adalah penjaga kitab-kitab sebelumnya. Seperti Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa keberadaan kitab-kitab yang diselewengkan itu bukan berarti wahyu Allah kalah. Justru disitulah hikmahnya, karena kebenaran tidak bisa dihapus, ia hanya bisa disamarkan. Dan Al-Quran datang sebagai cahaya yang menyingkap semua tabir penyamaran itu. Dengan perspektif ini, kita memahami bahwa kitab-kitab Kristen awal yang hilang sebenarnya bukan hilang sepenuhnya. Potongan kebenaran mereka masih bisa ditemukan dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis sahih, dalam kesaksian para ulama, dan dalam fragmen-fragmen yang tersisa. Semakin kita gali, semakin tampak pola yang konsisten sebuah usaha besar untuk menutup nubuat tentang Nabi Muhammad, untuk menghapus tauhid, dan untuk mengubah ajaran Isa. Tetapi semakin besar usaha itu, semakin kuat pula cahaya kebenaran yang Allah pancarkan melalui Al-Quran. Perjalanan sejarah ini tidak berhenti pada masa lalu. Dampaknya masih terasa hingga hari ini. Gereja masih berpegang pada Injil-Injil kanonik, meskipun para sarjana mereka sendiri mengakui adanya banyak kontradiksi. Sementara umat Islam membaca penemuan-penemuan modern sebagai penguat iman, sebagai bukti bahwa wahyu terakhir adalah benar dan terjaga. Di balik tembok-tembok kokoh Vatikan, terdapat ribuan manuskrip kuno yang hingga kini tidak pernah diperlihatkan kepada publik. Arsip Vatikan, atau yang disebut Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum, menyimpan jutaan dokumen dari berbagai era, termasuk catatan-catatan Kristen awal yang diperkirakan mengandung teks-teks berbeda dari Injil resmi. Para peneliti yang pernah diizinkan masuk hanya diberi akses terbatas, tidak lebih dari beberapa dokumen yang sudah melalui seleksi ketat. Keberadaan arsip ini telah lama menjadi bahan perdebatan.
Mengapa gereja menyimpan begitu banyak naskah, tetapi enggan membuka secara penuh? Banyak sarjana berpendapat, di balik naskah itu tersimpan sejarah lain dari Kristen awal, termasuk Injil-Injil yang ditolak dan nubuat-nubuat yang tidak sejalan dengan doktrin Trinitas. Sebuah dugaan yang semakin menguat ketika fragmen yang muncul dari luar otoritas Vatikan justru menunjukkan perbedaan ajaran yang sangat mendasar. Para ulama Islam memandang fenomena ini sebagai bukti nyata dari apa yang disebut dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat ke-159, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk, setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab. Mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh semua yang melaknat. Ayat ini seolah berbicara langsung tentang para penjaga teks suci yang memilih menutupinya daripada menyingkapkan kebenaran kepada umat manusia. Bagi umat Islam, tindakan semacam itu hanyalah bentuk kesombongan manusia yang mengira dapat menyembunyikan cahaya Allah. Ketika kita menelusuri riwayat-riwayat sahih, Rasulullah Muhammad sendiri sudah memberi peringatan tentang umat terdahulu yang mengubah dan menyembunyikan kitab suci mereka. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Ash, Rasulullah bersabda, "Sampaikan dariku walau satu ayat, dan ceritakan dari Bani Israel tidak mengapa. Dan barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka." Para ulama menjelaskan bahwa perintah menyampaikan dari Bani Israel dimaksudkan karena memang ada bagian dari riwayat mereka yang benar, namun bercampur dengan kebohongan, sehingga umat Islam harus berhati-hati. Fakta bahwa Injil Barnabas, Injil Thomas, Injil Ibrani, dan berbagai teks apokrif lainnya dilarang untuk dibaca dan dijadikan rujukan oleh gereja, memperlihatkan pola yang sama, hanya Injil yang sesuai dengan kepentingan teologis tertentu yang dipertahankan, sementara yang lain dimusnahkan atau disembunyikan. Namun, jejak-jejak itu tetap ada. Sebagian muncul kembali di gua-gua pasir Palestina, sebagian lain di perpustakaan-perpustakaan tersembunyi, dan sebagian bahkan disebut-sebut tersimpan di bawah otoritas Vatikan. Dalam perspektif Islam, semua ini hanyalah penggenapan dari janji Allah bahwa kebenaran tidak akan bisa dihapus sepenuhnya, meski disamarkan, meski dikunci dalam ruang-ruang rahasia, meski dipelintir oleh tangan-tangan manusia, cahaya itu akan tetap keluar. Dan Al-Quran adalah puncak dari cahaya itu, yang menyingkap seluruh penyelewengan. Sejarah panjang penyembunyian teks ini tidak hanya menjadi persoalan akademis, melainkan juga spiritual. Setiap penemuan baru yang membongkar adanya variasi dalam Injil, membuat semakin banyak orang bertanya-tanya, apakah teks yang mereka baca benar-benar wahyu asli? Apakah gereja selama ini berkata jujur? Pertanyaan-pertanyaan ini, meski menyakitkan bagi sebagian pemeluk Kristen, justru menjadi titik awal bagi banyak orang untuk menemukan Islam di era modern. Penemuan gulungan Laut Mati dan naskah Nag Hammadi menjadi semacam pintu yang terbuka sedikit. Dari sana para peneliti menemukan bahwa Kristen awal tidak pernah satu suara. Ada kelompok-kelompok yang menolak Paulus, ada yang tetap berpegang pada syariat Musa, ada yang hanya mengakui Isa sebagai manusia utusan Allah, bukan Tuhan. Fakta ini sangat dekat dengan ajaran Islam yang menegaskan Isa hanyalah nabi dan rasul, bukan bagian dari Tuhan. Namun yang menarik, naskah-naskah itu segera diselimuti lapisan tafsir akademis yang berusaha menekannya agar tidak mengganggu doktrin resmi. Seolah-olah ada ketakutan bahwa bila terlalu banyak dibuka, maka struktur keyakinan yang telah dibangun selama ribuan tahun akan runtuh. Inilah titik ketegangan yang terus berlangsung hingga hari ini. Ulama Islam menegaskan, Allah tidak pernah membiarkan kebenaran lenyap. Rasulullah bersabda dalam riwayat sahih, akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang selalu menegakkan kebenaran, tidak akan membahayakan mereka, orang yang menghinakan mereka, hingga datang keputusan Allah, dan mereka tetap dalam keadaan demikian.
Hadis ini tidak hanya berbicara tentang umat Islam, tetapi juga tentang janji bahwa kebenaran akan selalu ada di muka bumi. Meski dunia berusaha menutupinya, maka ketika kita menatap ke dalam arsip tersembunyi itu, pertanyaan yang muncul bukan lagi apakah kebenaran itu ada di sana, tetapi kapan Allah akan menyingkapkannya. Sejarah yang selama ini ditutup rapat suatu hari pasti akan terbuka, sebagaimana lembaran-lembaran lain yang telah terkuak. Dan setiap kali satu lembar tersingkap, kita melihat bayangan yang sama, bahwa tauhid adalah inti ajaran para nabi, dan Nabi Muhammad adalah penutup dari semua itu dalam perjalanan dakwah Rasulullah. Interaksi dengan kaum Yahudi dan Nasrani di Jazirah Arab menjadi saksi penting bagaimana kitab mereka telah mengalami perubahan. Kaum Yahudi di Madinah mengenal benar ciri-ciri kenabian Muhammad sebagaimana termaktub dalam kitab Taurat yang asli. Mereka tahu, sebagaimana diceritakan dalam riwayat sahih yang dibawakan oleh Abdullah bin Salam, seorang rabi Yahudi yang akhirnya masuk Islam. Ia berkata, ketika Rasulullah tiba di Madinah, aku melihat wajah beliau, dan aku tahu wajah itu bukan wajah pendusta. Lalu aku mendengar beliau bersabda, sebarkan salam, berikan makanan, sambung silaturahmi, dan salatlah di malam hari ketika manusia tidur, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Abdullah bin Salam kemudian bersaksi bahwa dalam Taurat terdapat sifat-sifat Rasulullah yang tidak bisa disangkal, meskipun banyak dari kaumnya yang menyembunyikannya. Kisah Abdullah bin Salam memperlihatkan bagaimana jejak kebenaran itu masih tersisa dalam kitab yang mereka pegang. Meskipun bercampur dengan kebatilan, ia menemukan nubuat tentang nabi terakhir, namun kaumnya menolak karena lebih memilih kedudukan dunia daripada kebenaran. Hal serupa juga terjadi dengan kaum Nasrani Najran yang datang berdialog dengan Rasulullah. Mereka adalah kaum Kristen Arab yang masih memiliki sisa-sisa tradisi Injil awal. Namun mereka tetap terpengaruh oleh doktrin Trinitas. Rasulullah berdiskusi panjang dengan mereka, hingga akhirnya turun wahyu dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 59-61 yang menegaskan bahwa Isa hanyalah seorang hamba Allah, bukan Tuhan, dan menyeru mereka kepada mubahalah jika tetap menolak. Peristiwa mubahalah ini menjadi bukti nyata bagaimana Al-Quran membongkar penyelewengan ajaran Isa. Sebab jika mereka yakin Isa adalah Tuhan, tentu mereka berani melanjutkan tantangan mubahalah, yaitu saling berdoa agar Allah menurunkan laknat kepada yang berdusta. Tetapi mereka mundur karena di dalam hati mereka tahu kebenaran itu bukan milik mereka. Sejarah ini memperlihatkan kaitan langsung antara bukti yang tersisa dalam kitab mereka dengan kesaksian nyata pada masa Rasulullah. Mereka tahu ada nubuat. Mereka mengenali sifat-sifat Nabi akhir zaman. Tetapi mereka lebih memilih untuk menolak. Al-Quran mencatat fenomena ini berulang kali agar umat Islam memahami pola penyelewengan kitab suci. Kebenaran tidak dihapus sepenuhnya, hanya ditutup rapat dan dipelintir demi kepentingan duniawi. Jejak kitab-kitab Kristen awal yang hilang juga dapat kita lihat dalam pandangan para sahabat yang pernah bersentuhan dengan tradisi ahlul kitab. Umar bin Khattab pernah mendapati seorang sahabat membawa lembaran dari Taurat, lalu beliau menegurnya dengan keras. Rasulullah juga bersabda, demi Allah, jika Musa masih hidup di tengah-tengah kalian, niscaya ia tidak akan punya pilihan selain mengikutiku. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menegaskan bahwa wahyu terdahulu telah disempurnakan dan tidak boleh dijadikan sandaran lagi, karena Al-Quran adalah penutup yang sahih dan terjaga. Namun di balik peringatan itu, para sahabat tidak menutup mata terhadap bukti-bukti yang menunjukkan kesesuaian antara nubuat terdahulu dengan risalah Nabi Muhammad. Abdullah bin Amr bin Ash misalnya dikenal masih memiliki catatan-catatan dari ahlul kitab. Rasulullah membolehkannya selama ia tetap berhati-hati, karena sebagian riwayat mereka benar, sebagian lain dusta. Dari sini kita belajar bahwa Islam tidak menolak fakta sejarah, tetapi mengoreksinya dengan kebenaran yang terjamin.
Hubungan antara penemuan naskah Kristen awal dengan riwayat-riwayat sahabat ini semakin jelas ketika kita melihat pola yang sama. Apa yang disebut sebagai Injil yang hilang seringkali memuat ajaran tauhid, pengingkaran terhadap Paulus, serta nubuat tentang nabi akhir zaman. Sama persis dengan apa yang diceritakan oleh sahabat yang pernah berdialog dengan kaum Nasrani. Bedanya, penemuan modern datang dalam bentuk fragmen naskah, sedangkan sahabat melihatnya langsung dalam interaksi nyata dengan kaum ahlul kitab. Pola sejarah ini bukan kebetulan. Allah sengaja membiarkan sebagian kecil bukti tersisa, baik dalam bentuk naskah kuno yang ditemukan berabad-abad kemudian, maupun dalam bentuk kesaksian sahabat pada masa Rasulullah. Tujuannya jelas, agar manusia tidak bisa berdalih di hadapan Allah bahwa mereka tidak pernah tahu kebenaran. Semakin kita gali, semakin terlihat bahwa kitab-kitab Kristen awal yang hilang bukan sekadar cerita tentang teks yang musnah, tetapi tentang upaya manusia melawan takdir wahyu. Mereka mencoba menyembunyikan nubuat, tetapi Allah menyingkapkannya kembali lewat jalan lain. Mereka berusaha menutup jejak tauhid, tetapi cahaya itu muncul lagi lewat mulut sahabat yang bersaksi. Mereka memusnahkan teks, tetapi bukti itu muncul kembali di gua-gua dan perpustakaan yang terlupakan. Semua ini menyusun satu narasi besar yang konsisten, bahwa Islam adalah penjaga terakhir, dan Al-Quran adalah cermin yang menyingkap semua penyelewengan. Ironi terbesar dari sejarah ini adalah bahwa kaum orientalis barat yang awalnya berniat mencari celah untuk menyerang Islam justru menjadi pihak yang membenarkan riwayat Islam tentang perubahan kitab suci terdahulu. Sejak abad ke-18 hingga abad ke-20, para sarjana barat mulai meneliti kembali naskah-naskah kuno Kristen. Mereka menemukan bahwa tidak ada satupun manuskrip Injil yang sama persis. Bahkan di antara salinan yang hanya berbeda beberapa abad, variasi teks mencapai ribuan, dan sebagian di antaranya mengubah makna teologisis yang sangat penting. Salah satu contoh yang mengguncang adalah ayat dalam Injil Yohanes tentang Kama Johanneu, sebuah teks yang selama berabad-abad dijadikan dasar doktrin Trinitas. Ternyata, teks ini tidak ditemukan dalam manuskrip Yunani tertua, dan baru muncul kemudian dalam salinan Latin. Para sarjana Kristen sendiri akhirnya mengakui bahwa bagian itu adalah sisipan, bukan wahyu asli. Bukankah ini persis seperti yang digambarkan Al-Quran, bahwa mereka menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu berkata, ini dari Allah. Contoh lain adalah kisah penyaliban Isa. Dalam beberapa manuskrip kuno, ditemukan variasi yang berbeda. Ada yang menggambarkan dengan jelas, ada yang samar, ada pula yang seolah menyisakan celah untuk penafsiran lain. Islam sejak awal menegaskan bahwa Isa tidak disalib, melainkan diselamatkan oleh Allah, dan yang disalib adalah orang lain yang diserupakan. Temuan-temuan variasi ini tidak membuktikan secara langsung kebenaran Islam, tetapi membuka ruang keraguan besar dalam keyakinan Kristen, keraguan yang selama berabad-abad ditutup rapat. Para orientalis besar, seperti Bart D. Ehrman, seorang sarjana perjanjian baru yang menulis buku Misquoting Jesus, secara gamblang mengakui bahwa Injil penuh dengan kesalahan salin, perubahan, dan penambahan. Ia bukan seorang Muslim, namun penelitiannya membuat banyak orang Kristen mulai mempertanyakan otoritas gereja. Keterbukaan akademis ini tanpa sadar mengkonfirmasi apa yang sejak lama disampaikan Al-Quran, bahwa kitab mereka telah diubah. Ketegangan semakin kuat ketika gulungan laut mati ditemukan pada tahun ke-1947. Naskah ini berusia lebih tua daripada manuskrip perjanjian lama yang dimiliki sebelumnya. Isi gulungan itu memperlihatkan keragaman besar dalam tradisi Yahudi menjelang kelahiran Isa. Ada kelompok yang sangat ketat menjaga syariat, ada yang lebih longgar, dan ada yang menantikan guru kebenaran yang akan datang. Bagi Muslim, ini bukan sekadar catatan sejarah, melainkan isyarat bahwa masyarakat waktu itu memang menunggu seorang nabi besar yang dijanjikan. Begitu pula dengan penemuan perpustakaan Nag Hammadi di Mesir tahun ke-1945. Teks yang ditemukan di sana berisi Injil Gnostik yang ditolak gereja,
seperti Injil Thomas. Dalam Injil ini, Isa digambarkan bukan sebagai Tuhan, tetapi sebagai guru yang mengajarkan hikmah. Ada ucapan yang sangat mirip dengan sabda-sabda dalam hadis, meskipun bercampur dengan filsafat Yunani. Fragmen ini menyingkap jejak ajaran Isa yang lebih dekat dengan Islam daripada dengan doktrin resmi gereja. Semua penemuan ini membuat para sarjana barat semakin sulit mempertahankan klaim bahwa Injil adalah teks yang murni tanpa perubahan. Setiap temuan baru justru memperlihatkan bahwa kitab itu penuh lapisan, saling bertentangan, dan dipengaruhi kepentingan politik pada masa awal gereja. Tanpa mereka sadari, penelitian itu menegaskan riwayat Islam yang telah lama mengungkap penyimpangan tersebut bagi umat Islam. Ini bukan sekadar kemenangan akademis, ini adalah bagian dari janji Allah bahwa kebenaran akan terus muncul, bahkan lewat lisan orang-orang yang tidak beriman. Rasulullah bersabda dalam hadis sahih, sesungguhnya Allah akan menolong agama ini dengan orang fajir. Artinya, sekalipun niat mereka bukan untuk membela Islam, hasil penelitian mereka justru memperkuat dakwah Islam dan membongkar kepalsuan yang selama ini ditutup-tutupi. Kini, ketegangan sejarah itu masih berlangsung. Gereja berusaha menjaga wibawa dengan tetap mempertahankan Injil resmi, sementara para sarjana terus menemukan fakta yang mengguncang fondasi iman umat Kristen. Semakin banyak orang yang membaca penelitian modern, semakin besar pula keraguan yang muncul terhadap ajaran Trinitas. Dan setiap keraguan itu membawa sebagian dari mereka mendekat kepada Islam, karena hanya di sana mereka menemukan konsistensi tauhid yang lurus sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Jejak kitab-kitab Kristen awal yang hilang tidak lagi hanya tersimpan dalam ruang rahasia Vatikan, tetapi juga dalam laboratorium para peneliti, dalam rak-rak perpustakaan universitas, dan dalam diskusi-diskusi akademis yang menolak untuk bungkam. Dan setiap kali lembaran itu dibuka, bayangan kebenaran Islam semakin tampak jelas. Sejumlah peneliti Muslim modern mulai membaca ulang penemuan naskah Kristen awal dengan kacamata Islam. Mereka melihat bahwa di balik teks yang berlapis-lapis itu masih ada jejak nubuat tentang Nabi Muhammad yang tak bisa dihapus sepenuhnya. Fragmen yang lolos dari sensor sejarah ternyata menyimpan isyarat yang mengarah kepada beliau dalam Injil Barnabas. Misalnya, meskipun otoritas gereja menolaknya habis-habisan, terdapat narasi yang jelas menyebut nama Muhammad sebagai nabi terakhir yang akan datang setelah Isa. Injil ini memang tidak termasuk dalam kanon resmi, namun keberadaannya tercatat dalam banyak katalog abad pertengahan. Fakta bahwa gereja begitu keras melarang peredarannya justru menimbulkan pertanyaan besar. Mengapa sebuah teks yang begitu tegas menyebut nama Muhammad harus dibungkam? Begitu pula dalam tradisi Yahudi, dikenal nubuat tentang seorang nabi seperti Musa yang akan datang dari kalangan bangsa lain. Dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 18 tertulis janji Allah, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini, dan aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Umat Islam membaca nubuat ini dengan terang. Saudara-saudara Israel adalah keturunan Ismail, dan nabi yang mirip Musa adalah Nabi Muhammad yang membawa syariat lengkap sebagaimana Musa membawa Taurat. Al-Quran menegaskan kebenaran nubuat ini dalam surat Al-A'raf ayat 157, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ami, yang mereka dapati tertulis di sisi mereka di dalam Taurat dan Injil. Ayat ini bukan sekadar pernyataan teologis, melainkan klaim historis bahwa nubuat tentang Nabi Muhammad memang ada dalam kitab mereka. Penemuan-penemuan modern hanyalah bukti tambahan yang menguatkan klaim itu. Peneliti Muslim seperti Rahmatullah Kairanawi dalam kitab Izar al-Haq pada abad ke-19 menantang para misionaris Kristen dengan data-data dari kitab mereka sendiri. Ia menunjukkan bagaimana nubuat tentang Parakletos dalam Injil Yohanes sebetulnya bukan Roh Kudus, melainkan nabi yang akan datang setelah Isa. Kata Parakletos dalam bahasa Yunani bisa dimaknai sebagai penghibur
atau penolong. Namun sebagian naskah kuno menunjukkan adanya kata yang lebih dekat dengan periklutos, yang berarti yang terpuji. Dan yang terpuji adalah makna dari nama Muhammad. Meskipun para teolog Kristen menolak tafsiran ini, kenyataan bahwa variasi teks itu ada semakin menambah bobot argumen Islam. Apalagi jika kita mengingat bagaimana teks Injil berulang kali dimodifikasi. Bukan hal yang mustahil jika kata asli yang menunjuk kepada Nabi Muhammad diganti demi menjaga doktrin yang sudah dibangun. Jejak nubuat ini juga tidak hanya muncul dalam teks, tetapi dalam tradisi, lisan dan tafsir-tafsir awal yang masih bisa ditelusuri. Beberapa penulis Kristen awal mencatat adanya nabi dari bangsa Arab yang akan datang membawa hukum. Sumber-sumber ini memang tidak lagi populer di kalangan gereja, tetapi jejaknya masih bisa ditemukan dalam catatan sejarah. Bagi umat Islam, semua ini menegaskan bahwa meskipun kitab-kitab Kristen awal banyak yang hilang, Allah tetap menyisakan jejak kebenaran. Jejak itu cukup untuk menjadi hujah di hadapan manusia. Seolah-olah sejarah berkata, kalian telah berusaha menyembunyikan, tetapi Allah tetap menunjukkan. Ketika para orientalis modern, seperti Montgomery Watt, Karen Armstrong, atau Sidney Griffith menulis tentang Nabi Muhammad, mereka tidak bisa menutup mata terhadap fakta bahwa beliau muncul dalam tradisi agama sebelumnya. Meskipun mereka tidak beriman, tulisan-tulisan mereka justru memberi ruang bagi dunia akademik untuk mengakui bahwa Islam bukan sekadar agama baru, melainkan kelanjutan dari rantai panjang wahyu. Disinilah ketegangan sejarah semakin memuncak. Di satu sisi, gereja berusaha keras mempertahankan narasi bahwa Injil mereka adalah satu-satunya kebenaran. Di sisi lain, temuan akademis, naskah kuno, bahkan nubuat yang masih tersisa justru semakin mendekatkan umat manusia pada Islam. Bagi seorang Muslim, ini adalah penggenapan janji Allah bahwa cahayanya tidak akan pernah padam, seperti yang difirmankan dalam surat Asy-Syaff ayat 98. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut tipu daya mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir membencinya. Dan benar, meski kitab-kitab Kristen awal dibakar, dihapus, atau disembunyikan, cahaya itu tetap menyala. Ia muncul dalam naskah-naskah yang ditemukan di padang pasir, dalam catatan-catatan tua yang terselip di perpustakaan, dalam nubuat yang bertahan di antara lapisan teks, dan dalam penelitian ilmiah yang tak bisa dikendalikan lagi oleh otoritas agama. Sejarah ini berjalan seperti alur yang penuh ketegangan. Semakin banyak yang berusaha ditutup, semakin besar pula yang terbuka. Dan semakin banyak yang terbuka, semakin jelas bahwa tauhid adalah inti semua risalah, dan Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Umat Islam sejak masa klasik telah menyadari bahwa penemuan-penemuan yang membongkar perubahan dalam kitab Ahlul Kitab hanyalah penguat dakwah Islam. Bahkan jauh sebelum dunia modern mengenal kritik teks, ulama-ulama besar telah mengungkap cacat dalam Injil dan Taurat yang beredar. Ibnu Hazm dari Andalusia dalam karyanya Al-Fishalfi, Al-Milal wa Al-Ahwa wa Al-Nihal menunjukkan kontradiksi dalam kitab-kitab suci Yahudi dan Kristen. Ia membandingkan silsilah, isi hukum, bahkan narasi kenabian, lalu menyimpulkan bahwa teks itu penuh dengan perubahan tangan manusia. Apa yang disampaikan Ibnu Hazm kemudian terbukti berabad-abad kemudian oleh para sarjana barat dengan metode filologi modern. Bedanya, umat Islam tidak membutuhkan mikroskop akademik untuk mengenali kepalsuan itu. Al-Quran sudah memberi peringatan tegas, dan ulama hanya menyingkap bukti untuk memperkuatnya di belahan dunia lain. Ulama India seperti Rahmatullah Kairanawi pada abad ke-19 menghadapi gempuran misionaris Kristen dengan senjata serupa. Dalam kitab Izar al-Haq, ia menggunakan data dari Alkitab sendiri untuk menunjukkan penyimpangan. Ia membandingkan naskah yang berbeda, menyoroti nubuat tentang Nabi Muhammad, dan menyingkap kontradiksi internal yang tak bisa dijelaskan. Karyanya menjadi rujukan global, bahkan hingga hari ini. Bagi umat Islam yang berhadapan dengan misionaris, pandangan umat Islam terhadap penemuan naskah Kristen awal pun
konsisten, mereka melihatnya sebagai bukti tambahan, bukan sumber utama. Sumber utama tetap Al-Quran dan Sunnah. Namun setiap fragmen yang ditemukan, setiap teks yang menyebut nubuat, setiap variasi yang memperlihatkan kontradiksi, semua itu hanya memperkuat keyakinan bahwa wahyu Islam adalah satu-satunya yang terjaga. Inilah yang menjadikan Islam teguh dalam menghadapi sejarah. Umat Islam tidak pernah gentar ketika Barat menggali manuskrip kuno, karena hasilnya justru semakin mendekatkan pada kebenaran Al-Quran. Berbeda dengan gereja, yang setiap kali ada penemuan baru, justru terjebak dalam dilema antara mempertahankan doktrin atau mengakui kelemahan teks. Ketegangan antara Islam dan Kristen sepanjang sejarah juga tidak bisa dilepaskan dari persoalan ini. Gereja melihat Islam bukan hanya sebagai agama baru, tetapi sebagai ancaman yang langsung mengoreksi pondasi teologi mereka. Islam tidak sekadar berbeda, melainkan menuduh secara terbuka bahwa kitab mereka telah diubah. Tuduhan ini yang bagi gereja terasa memalukan, justru terbukti kebenarannya lewat bukti sejarah. Ketika pasukan Muslim menaklukkan wilayah-wilayah Kristen di Syam, Mesir, dan Afrika Utara, banyak penduduk setempat menemukan bahwa Islam lebih dekat dengan ajaran Isa yang mereka kenal daripada dengan doktrin gereja Bizantium. Sebagian besar dari mereka memeluk Islam bukan hanya karena faktor politik, tetapi karena mereka melihat Islam sebagai agama yang mengembalikan ajaran asli Isa. Penemuan modern kini memperlihatkan mengapa hal itu bisa terjadi. Ternyata memang ada tradisi Kristen awal yang sangat dekat dengan tauhid. Sikap umat Islam terhadap bukti ini tidak berhenti pada masa klasik. Di era kontemporer, ulama, cendekiawan, dan penulis Muslim terus memanfaatkan temuan akademis sebagai sarana dakwah. Buku-buku apologetik, debat publik, hingga konten digital menggunakan penelitian orientalis sebagai saksi dari luar yang memperkuat klaim Islam. Sebaliknya, dunia Kristen mengalami krisis internal. Setiap kali ada temuan baru yang menunjukkan kontradiksi atau penyelewengan teks, mereka harus mencari cara untuk menafsirkannya agar tetap sejalan dengan doktrin. Namun semakin keras usaha itu, semakin jelas pula bahwa mereka berada di posisi defensif. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana perjalanan peradaban Islam dan Kristen saling bertemu di persimpangan sejarah yang sama, persoalan teks wahyu. Islam datang dengan kitab yang terjaga, dipelihara lewat hafalan dan manuskrip sejak generasi sahabat. Sementara Kristen bergulat dengan teks yang rapuh, berubah-ubah, dan penuh rekayasa politik. Sejarah menjadi saksi bahwa kebenaran tidak bisa dipadamkan. Setiap upaya gereja untuk menghapus kitab-kitab Kristen awal yang tidak sesuai dengan doktrin mereka hanya melahirkan ruang kosong yang suatu hari akan diisi kembali dengan penemuan arkeologis. Setiap teks yang mereka sembunyikan suatu saat akan muncul kembali, meski hanya dalam bentuk fragmen, dan setiap fragmen itu akan menyingkap bahwa inti ajaran Isa adalah tauhid, bukan trinitas. Bagi umat Islam, inilah bagian dari sunatullah dalam sejarah. Allah membiarkan sebagian kebenaran itu hilang, lalu menyingkapkannya kembali di waktu yang Dia kehendaki, agar manusia tahu betapa rapuhnya rekayasa manusia di hadapan janji Allah. Dampak penemuan naskah-naskah Kristen awal terhadap masyarakat modern ternyata jauh lebih besar daripada sekadar bahan diskusi akademik. Di banyak tempat, fragmen-fragmen itu justru menjadi pintu hidayah bagi mereka yang sebelumnya hidup dalam keyakinan Kristen. Tidak sedikit para teolog, pendeta, bahkan sarjana Kristen sendiri yang akhirnya meninggalkan keyakinan lama mereka setelah menyelami teks-teks kuno yang selama berabad-abad disembunyikan. Salah satu contoh yang sering dikisahkan adalah perjalanan para mu'alaf yang memulai pencarian. Mereka dari rasa ragu, mereka membaca Alkitab, membandingkannya dengan penemuan-penemuan baru, lalu menemukan betapa rapuh fondasi doktrin yang mereka anut. Sebagian menemukan bahwa teks awal Injil justru mengajarkan ketauhidan yang murni, bukan trinitas. Sebagian lagi tersentuh ketika mengetahui bahwa nubuat tentang seorang nabi terakhir
benar-benar ada dalam tradisi Christianate, tetapi perlahan dihapus dari teks resmi. Bukti semacam itu membuat banyak orang Kristen sadar bahwa keimanan mereka selama ini berdiri di atas konstruksi sejarah, bukan wahyu yang asli. Mereka lalu mencari kebenaran yang lebih kokoh dan menemukan Islam sebagai jawaban. Bagi mereka, penemuan naskah kuno bukan sekadar catatan arkeologi, melainkan pintu yang membuka jalan menuju kebenaran. Fenomena ini semakin menguat sejak abad ke-20, ketika informasi semakin mudah tersebar. Jika dulu penemuan naskah hanya diketahui kalangan terbatas, kini publik luas bisa membaca, meneliti, bahkan mendiskusikannya secara terbuka. Internet menjadi sarana penyebaran yang tak bisa dikendalikan gereja. Penelitian demi penelitian yang mengungkap perbedaan teks, kontradiksi isi, dan bukti penghapusan ayat 15 ayat penting tersebar begitu cepat, memaksa banyak orang untuk mempertanyakan kembali keyakinan mereka. Hal ini menimbulkan kegelisahan di kalangan gereja. Mereka berusaha menyusun argumen baru, menulis buku bantahan, bahkan melatih para pendeta untuk menghadapi gelombang pertanyaan yang muncul. Namun, di balik semua itu, tekanan semakin besar. Setiap kali mereka menutup satu celah, terbuka celah lain yang lebih besar. Setiap kali mereka menolak sebuah bukti, lahir bukti baru yang lebih kuat. Umat Islam menyaksikan semua ini dengan tenang. Mereka tahu bahwa kebenaran Islam tidak memerlukan penemuan arkeologi untuk dibuktikan, karena ia sudah dijamin oleh Allah dalam Al-Quran. Tetapi setiap kali sejarah menyingkap lapisan baru, itu hanya semakin memperkuat dakwah. Itulah sebabnya umat Islam tidak khawatir dengan apapun yang ditemukan dari naskah Kristen awal. Semuanya, pada akhirnya, justru kembali mengarah pada satu titik. Ajaran Isa sejati adalah tauhid, dan risalah Nabi Muhammad adalah kelanjutan sekaligus penyempurnaannya. Kisah para mu'alaf yang menemukan kebenaran lewat jalur ini menjadi saksi nyata. Ada yang sebelumnya menjadi penginjil, lalu ketika mendalami sejarah teks Injil, ia menemukan bahwa ajaran yang dibawanya sendiri tidak pernah diajarkan Isa. Ada pula akademisi yang meneliti naskah kuno demi kepentingan karier, tetapi justru tersentuh oleh kemurnian tauhid yang samar-samar muncul dari balik teks yang terdistorsi. Semua kisah itu membentuk mozaik besar, memperlihatkan bagaimana Allah membimbing siapapun yang mencari kebenaran dengan tulus. Tidak mengherankan bila kemudian muncul fenomena yang menggetarkan. Banyak di antara mereka yang masuk Islam justru karena membaca Injil lebih dalam, bukan karena meninggalkannya. Semakin mereka menyelami teks awal, semakin mereka sadar bahwa teks itu menunjuk ke arah risalah yang dibawa Nabi Muhammad. Sejarah seakan berbicara bahwa tak ada jalan lain selain kembali pada tauhid yang murni. Dengan demikian, penemuan naskah Kristen awal yang hilang dari sejarah bukan sekadar kisah arkeologi. Ia adalah bagian dari perjalanan manusia dalam mencari kebenaran. Ia menunjukkan bahwa sejarah, betapapun dicoba untuk disembunyikan, tetap akan menyingkap wajah aslinya. Dan wajah itu, ketika dilihat dengan jernih, selalu mengarah pada satu pesan abadi, bahwa Allah itu esa, tidak beranak, tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Salah satu yang paling sering disebut dalam jejak sejarah Kristen awal adalah Injil Barnabas. Nama Barnabas bukanlah tokoh asing. Ia disebut dalam Kisah Para Rasul sebagai salah satu pendamping Paulus. Bahkan lebih dahulu dipercaya komunitas Kristen awal daripada Paulus sendiri. Namun, Injil yang dikaitkan dengan Barnabas mengandung ajaran yang sangat berbeda dari Injil resmi gereja. Injil Barnabas menolak divinitas Isa, menolak penyaliban, dan secara terang menyebut akan datangnya seorang nabi terakhir dengan nama Ahmad. Fakta ini membuat Injil Barnabas tidak mungkin dipertahankan oleh gereja. Mereka menyebutnya apokrif, palsu, bahkan berusaha menghapus semua catatan tentangnya. Namun, naskah-naskah yang tersisa justru menjadi bukti betapa berbeda wajah Kristen awal dari doktrin resmi. Selain itu ada Injil Ibrani, sebuah teks yang digunakan oleh komunitas Kristen Yahudi pada abad pertama. Injil ini disebut-sebut lebih dekat dengan bahasa asli Isa karena ditulis dalam bahasa Ibrani atau Aram.
bukan Yunani seperti Injil resmi gereja. Namun, Injil Ibrani perlahan hilang dari peredaran. Hanya tersisa kutipan-kutipannya yang disebut oleh para penulis gereja awal. Aneh sekali, sebuah Injil yang digunakan oleh pengikut Isa yang asli justru hilang. Sementara Injil yang ditulis dalam bahasa asing oleh komunitas luar Palestina malah bertahan. Fakta ini sendiri sudah cukup menunjukkan adanya upaya seleksi politik. Lalu, ada Injil Thomas yang ditemukan dalam kumpulan naskah Nag Hammadi di Mesir tahun ke-1945. Injil Thomas berisi kumpulan ucapan Isa yang pendek, penuh hikmah, dan sangat berbeda dari Injil kanonik. Tidak ada cerita penyaliban, tidak ada doktrin Trinitas, tidak ada kisah dramatis. Hanya kata-kata penuh makna tentang ibadah, zuhud, dan makna hidup. Para sarjana menilai Injil Thomas bisa jadi lebih dekat pada perkataan Isa yang asli dibanding Injil resmi. Namun, gereja menolaknya karena terlalu sederhana dan tidak mendukung dogma yang mereka butuhkan. Masih ada pula di Dace, sebuah dokumen yang sangat tua, diperkirakan ditulis pada akhir abad pertama atau awal abad kedua. Di Dace sering disebut sebagai pengajaran 12 Rasul. Di dalamnya ajaran Kristen terlihat sangat dekat dengan syariat. Ada tata cara sholat, puasa, bahkan doa yang sederhana kepada Allah tanpa konsep Trinitas. Di Dace menunjukkan bahwa komunitas Kristen awal menjalankan agama mereka dengan pola ibadah yang mirip dengan tradisi Bani Israel dan sangat jauh dari ritual gereja modern. Tidak heran bila teks ini lama disembunyikan dan baru muncul kembali pada abad ke-19. Selain itu, ada Shepherd of Hermas atau Gembala Hermas, sebuah kitab yang sangat populer di kalangan Kristen awal, bahkan sempat dianggap setara dengan kitab suci. Isinya berupa visi dan perumpamaan yang menekankan tobat, kesalehan, dan ketaatan. Namun, karena tidak mendukung doktrin Trinitas, kitab ini kemudian disingkirkan dari daftar kanonik. Ironisnya, selama beberapa abad, umat Kristen membacanya sebagai kitab suci. Sebelum akhirnya gereja menolaknya, jejak kitab-kitab semacam ini menunjukkan satu pola besar. Setiap teks yang menekankan tauhid, kesederhanaan ibadah, dan kemanusiaan Isa pelan-pelan dihapus, digantikan oleh teks yang menekankan ketuhanan Isa, penebusan dosa, dan doktrin gereja. Pola ini begitu jelas sehingga sulit disebut kebetulan. Ulama Islam sejak dulu sudah memberi peringatan tentang hal ini. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 79 menyebut, "Maka celakalah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka, lalu berkata ini dari Allah, untuk memperoleh keuntungan yang sedikit." Ayat ini seakan merangkum seluruh proses manipulasi kitab yang terjadi dalam sejarah Kristen. Setelah berabad-abad lamanya, bukti-bukti itu muncul kembali. Injil Barnabas, Injil Ibrani, Injil Thomas, Didache, Shepherd of Hermas. Semua itu adalah potongan mozaik yang pernah hilang dari sejarah. Potongan yang ketika disatukan, memperlihatkan gambaran jelas bahwa ajaran Isa sejati bukanlah Trinitas, bukan pula penebusan dosa, melainkan tauhid. Isa hanyalah utusan Allah yang datang membawa kabar gembira tentang seorang nabi yang akan datang sesudahnya, yaitu Nabi Muhammad. Gereja berusaha keras menolak teks-teks ini. Mereka menyebutnya apokrif, sekte, bid'ah, atau palsu. Namun, semakin keras mereka menolak, semakin jelas pula bahwa ada sesuatu yang berusaha mereka sembunyikan. Dunia akademik kini tidak lagi bisa menutup mata. Setiap fragmen, setiap kutipan, setiap manuskrip yang muncul memperlihatkan adanya lapisan sejarah Kristen yang sengaja dikubur. Namun kini terkuak kembali ketika Injil Barnabas, Injil Thomas, Didache, dan naskah-naskah lain mulai terungkap kembali. Dunia akademik di Barat menghadapi guncangan. Para sarjana yang jujur melihat bahwa kitab-kitab ini memberi gambaran yang sangat berbeda tentang wajah Kristen awal. Namun, bagi gereja, penemuan ini seperti bom waktu yang bisa mengguncang fondasi keyakinan mereka. Universitas besar di Eropa dan Amerika mulai meneliti naskah-naskah kuno itu dengan metode filologi. Mereka membandingkan bahasa,
konteks, serta perbedaan antara satu naskah dan naskah lain. Dari sana lahirlah kesimpulan mencengangkan teks Kristen awal tidak tunggal. Ada banyak versi, banyak komunitas, dan banyak keyakinan yang saling bersaing. Yang akhirnya bertahan bukanlah yang paling dekat dengan Isa, tetapi yang paling kuat secara politik. Perdebatan ini kemudian masuk ke ruang publik. Buku-buku populer seperti karya Bart de Ehrman, Elaine Pagels, dan banyak sarjana lain mulai mengungkapkan kepada dunia bahwa Alkitab yang dibaca umat Kristen sekarang adalah hasil seleksi, penyusunan, dan penghapusan. Bahkan, sarjana Kristen sendiri mengakui bahwa ada banyak Injil yang beredar di abad pertama dan kedua, namun hanya 4 yang dipilih oleh konsili gereja. Injil Thomas misalnya, dipandang sebagian akademisi sebagai catatan yang bisa jadi lebih otentik daripada Injil resmi, karena berisi ucapan pendek yang sederhana. The Dates memperlihatkan bahwa ibadah Kristen awal sangat dekat dengan syariat Yahudi, dengan aturan doa, puasa, dan tata cara hidup yang disiplin. Shepherd of Hermes menunjukkan bahwa konsep dosa dan tobat lebih menekankan pada amal perbuatan, bukan sekadar iman. Semua ini sangat berbeda dari doktrin Trinitas dan penebusan dosa yang kini dianggap sebagai inti iman Kristen. Dampaknya tidak bisa dianggap kecil. Banyak orang Kristen awam yang mulai membaca karya-karya ini merasa goyah. Mereka mempertanyakan mengapa gereja tidak pernah mengajarkan keberadaan kitab-kitab tersebut. Mereka juga mulai mempertanyakan otoritas konsili gereja yang menentukan kitab mana yang suci dan mana yang palsu. Pertanyaan itu kemudian mengarah ke pertanyaan yang lebih mendasar. Apakah mungkin Allah menurunkan wahyu, lalu membiarkan wahyu itu hilang, dan hanya sebagian kecil yang bertahan? Disinilah perbandingan dengan Islam menjadi sangat tajam. Al-Quran sejak awal dijaga dengan metode hafalan dan tulisan, disebarkan ke berbagai penjuru dunia, dan tetap sama dari generasi ke generasi. Tidak ada versi-versi yang saling bertentangan, tidak ada konsili yang menentukan kitab mana yang boleh dipakai. Semuanya satu suara, satu teks, satu bacaan. Kontras yang begitu jelas ini semakin membuat banyak orang Kristen yang jujur merasa bahwa Al-Quran adalah jawaban atas kekosongan yang mereka lihat dalam kitab mereka. Bagi gereja, tantangan ini sangat berat. Mereka berusaha menjelaskan dengan berbagai cara bahwa kitab-kitab apokrif hanyalah tulisan sekte-sekte kecil. Namun argumen ini lemah, karena sebagian kitab itu jelas digunakan secara luas di kalangan Kristen awal. Shepherd of Hermas, misalnya, begitu populer hingga sempat dianggap kitab suci di Roma. Di Dace mencerminkan praktik ibadah komunitas luas. Injil Ibrani dipakai oleh pengikut Isa yang asli. Semua itu bukan sekte kecil, melainkan wajah lain dari Kristen awal yang sengaja dihapus. Semakin lama, tekanan semakin besar. Gereja tidak bisa lagi menolak keberadaan kitab-kitab ini, karena bukti manuskrip sudah di depan mata. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mencoba menafsirkan agar tidak bertentangan dengan doktrin resmi. Tetapi semakin banyak argumen yang mereka bangun, semakin jelas pula bahwa yang mereka pertahankan adalah tradisi manusia, bukan wahyu yang asli. Narasi ini semakin menegangkan karena tidak berhenti di ruang akademik. Ia merembes ke ruang dakwah, ruang keluarga, bahkan ruang pribadi iman seseorang. Banyak yang mulai meninggalkan gereja, mencari kebenaran di luar, dan menemukan Islam. Sebaliknya, banyak pula yang mencoba bertahan, meski dengan keraguan yang semakin besar. Kitab-kitab Kristen awal yang hilang dari sejarah, kini menjadi saksi bisu bahwa kebenaran tidak bisa dipadamkan selamanya. Semakin lama ia disembunyikan, semakin besar dampaknya ketika ia muncul kembali. Dan setiap kali sebuah teks baru ditemukan, cahaya tauhid semakin jelas bersinar di balik kabut sejarah panjang gereja. Sejak awal dakwah Islam, umat Muslim menjadikan hilangnya kitab-kitab Kristen awal sebagai bukti nyata dari apa yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, bahwa Ahlul Kitab telah mengubah dan menyembunyikan sebagian wahyu. Para ulama klasik menjelaskan dengan tegas bahwa Injil asli yang diturunkan kepada Isa putra Maryam
tidak lagi ada dalam bentuk utuh. Yang ada hanyalah potongan, ingatan, atau salinan yang sudah bercampur dengan tafsiran manusia ketika berita tentang Injil Barnabas, Injil Ibrani, atau kitab-kitab lain mulai muncul. Ulama Islam segera mengaitkannya dengan ayat-ayat Al-Quran. Mereka melihatnya sebagai bukti tambahan bahwa klaim Islam benar. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 78 menyebut, di antara mereka ada segolongan yang memelintir lidahnya ketika membaca kitab, supaya kamu mengira yang dibacanya itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari kitab. Dan mereka berkata, itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Ayat ini seolah-olah membicarakan langsung proses panjang manipulasi teks yang terbongkar berabad-abad kemudian melalui penemuan naskah. Dari perspektif dakwah, umat Islam memanfaatkan bukti hilangnya kitab-kitab ini untuk menunjukkan perbedaan besar antara Islam dan Kristen. Islam tidak bergantung pada konsili, tidak ada pemilihan kitab, tidak ada teks yang ditolak atau disembunyikan. Semuanya terjaga dalam Al-Quran dan Sunnah yang diriwayatkan dengan sanad yang jelas. Hal ini menjadi keunggulan besar Islam dalam setiap perdebatan dengan ahlul kitab. Tidak heran jika sepanjang sejarah, pertemuan antara Islam dan Kristen selalu menyinggung masalah kitab. Dari Andalusia hingga India, para ulama muslim melawan misionaris dengan argumen bahwa Injil yang dibawa oleh gereja hanyalah salinan yang sudah diubah. Dan ketika bukti tentang Injil-Injil lain yang hilang muncul, argumen ini semakin kuat. Dalam benturan peradaban, isu ini menjadi salah satu titik paling panas bagi umat Islam. Membicarakan kitab-kitab yang hilang sama saja dengan mengungkapkan kebohongan yang sudah berabad-abad dipertahankan gereja. Bagi Kristen, membicarakan kitab-kitab itu seperti membuka luka lama yang bisa mengguncang fondasi iman. Ketegangan ini sering menjadi pemicu perdebatan sengit, bahkan hingga kini di ruang akademik maupun publik digital. Lebih jauh, keberadaan kitab-kitab yang hilang ini juga memengaruhi pandangan umat Islam terhadap politik Kristen. Gereja tidak hanya dipandang sebagai institusi agama, tetapi juga sebagai kekuatan politik yang berusaha mengontrol teks, sejarah, dan pemahaman umat. Dengan cara itu, mereka bisa mempertahankan otoritas. Namun, umat Islam selalu melihat bahwa kekuatan semacam itu pada akhirnya rapuh karena ia berdiri di atas manipulasi, bukan kebenaran. Dari sini, kita bisa memahami mengapa setiap kali ada penemuan naskah baru, dunia Kristen menjadi gelisah. Sementara dunia Islam justru semakin tenang. Sebab, umat Islam tidak punya yang perlu ditakutkan. Semakin banyak bukti yang muncul, semakin terang pula kebenaran yang disampaikan Nabi Muhammad. Hal ini juga menjelaskan mengapa banyak orientalis dan sarjana barat yang awalnya ingin membantah Islam, justru akhirnya membenarkan klaim Al-Quran. Mereka menemukan bahwa kitab-kitab awal Kristen memang telah dipilih, disusun, dan sebagian dihapus. Fakta itu persis seperti yang disampaikan Al-Quran berabad-abad sebelumnya. Pada titik ini, narasi sejarah menjadi sangat menegangkan. Seakan-akan kita sedang menyaksikan dua kekuatan besar berhadapan. Di satu sisi, ada fakta sejarah yang semakin terbuka. Di sisi lain ada doktrin lama yang dipertahankan dengan segala cara. Pertanyaan yang terus menghantui adalah, berapa lama lagi doktrin itu bisa bertahan di hadapan bukti yang semakin kuat? Dan inilah yang menjadikan pembahasan tentang kitab-kitab Kristen awal yang hilang dari sejarah bukan sekadar isu akademik, melainkan bagian dari pertarungan peradaban. Sebuah pertarungan antara kebenaran wahyu yang terjaga dengan manipulasi teks yang berusaha bertahan dari guncangan sejarah penemuan naskah. Laut Mati pada tahun 1947 di Qumran, tepi barat Laut Mati, menjadi salah satu momen paling dramatis dalam sejarah arkeologi modern. Seorang penggembala Badui tanpa sengaja menemukan gua berisi gulungan tua. Apa yang awalnya terlihat seperti perkamen usang, ternyata menyimpan rahasia yang selama berabad-abad terkubur. Gulungan itu berisi teks-teks kuno Yahudi, sebagian berasal dari masa sebelum Isa, sebagian lainnya sejaman dengan awal berdirinya komunitas Kristen
ketika para peneliti memeriksa gulungan itu, mereka menemukan bukti adanya kelompok Yahudi yang hidup dengan disiplin ketat, berpegang pada hukum Taurat, dan menanti kedatangan seorang Mesias serta seorang nabi. Doa-doa, aturan ibadah, dan nubuat dalam gulungan Qumran memperlihatkan bahwa di tanah Palestina saat itu memang berkembang harapan besar akan datangnya seorang utusan Allah bagi umat Islam. Ini menjadi penguat bahwa suasana spiritual menjelang kedatangan Isa dan kemudian Nabi Muhammad, penuh dengan isyarat wahyu yang mengarah pada tauhid. Tidak kalah mencengangkan adalah penemuan Nag Hammadi di Mesir tahun ke-1945. Sekumpulan naskah kuno ditemukan terkubur dalam toples tanah liat. Di dalamnya terdapat Injil Thomas, Injil Filipus, Injil Kebenaran, dan banyak teks lain yang tidak pernah masuk ke dalam kanon resmi gereja. Sebagian besar teks itu menolak gagasan ketuhanan Isa. Sebagian besar menekankan ibadah kepada Allah yang Esa, serta ajaran moral yang bersih dari ritual pengorbanan penebusan dosa. Injil Thomas, misalnya, berisi 114 perkataan Isa. Banyak di antaranya berisi hikmah yang sangat dekat dengan ajaran Islam. Seruan untuk zuhud, menjauhi dunia, beribadah dengan ikhlas, dan mengutamakan amal saleh. Tidak ada kisah penyaliban, tidak ada konsep dosa warisan, tidak ada doktrin Trinitas, semuanya murni berupa nasihat ketauhidan yang sederhana. Namun dalam maknanya, Injil Filipus memberikan gambaran yang sama. Isa digambarkan sebagai seorang guru, bukan sebagai Tuhan. Ia mengajarkan rahasia kehidupan rohani yang bersumber pada ibadah, bukan pada pengorbanan salib. Injil Kebenaran bahkan menolak anggapan bahwa Isa datang untuk mati menebus dosa manusia. Semua itu membuat teks-teks ini berbahaya bagi doktrin gereja. Tidak heran jika kemudian mereka disebut apokrif dan disembunyikan berabad-abad, hingga akhirnya ditemukan kembali secara tidak sengaja bagi umat Islam. Temuan ini seperti puzzle yang melengkapi gambaran besar. Al-Quran, Surat Asy-Syaff ayat 6, telah menyebut bahwa Isa berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad." Nubuat ini jelas sekali dalam teks suci Islam, dan ketika Injil-Injil awal ditemukan, jejak kabar gembira itu pun semakin terlihat. Meskipun nama Ahmad tidak disebut secara eksplisit dalam naskah Nag Hammadi atau Qumran, isi teksnya seringkali merujuk pada akan datangnya utusan lain, seorang pengajar terakhir, atau nabi yang ditunggu. Bagi seorang muslim, ini bukan kebetulan. Ini adalah potongan sejarah yang masih tersisa. Meski disembunyikan berabad-abad, reaksi gereja terhadap penemuan ini sangat hati-hati, bahkan cenderung defensif. Mereka khawatir jika publik mengetahui isi naskah-naskah itu, iman jemaat akan goyah. Selama bertahun-tahun, sebagian gulungan laut mati, bahkan ditahan dari publikasi penuh. Hanya segelintir akademisi yang diberi akses. Namun, tekanan dunia akademik akhirnya membuat naskah-naskah itu dibuka untuk umum. Dan saat itulah semakin banyak orang Kristen yang menyadari, ternyata sejarah iman mereka jauh lebih kompleks daripada yang diajarkan di mimbar gereja. Dari sisi Islam, semakin banyak bukti yang mengarah pada satu kebenaran, bahwa ajaran Isa sejati adalah tauhid, dan bahwa misi risalahnya adalah mengabarkan datangnya Nabi Muhammad. Naskah Laut Mati dan Nag Hammadi tidak hanya menyingkap wajah Kristen awal yang hilang, tetapi juga menjadi saksi bagaimana upaya menyembunyikan tauhid pada akhirnya gagal. Sejarah membuktikan bahwa tidak ada yang bisa menghapus kebenaran sepenuhnya. Ia mungkin terkubur, tersembunyi, atau dikuburkan dalam gua selama ribuan tahun. Namun, pada waktunya, Allah akan menyingkapkannya kembali. Dan ketika lembar-lembar itu terbuka, dunia tahu bahwa cahaya tauhid tidak pernah padam. Proses seleksi kitab-kitab Kristen awal tidak terjadi secara spontan, melainkan melalui serangkaian konsili dan keputusan politik yang berlangsung selama beberapa abad. Konsili-konsili ini yang paling terkenal adalah
Konsili Nicaea pada tahun 325 Masehi, serta Konsili Kartago dan Konsili Roma memiliki tujuan tidak hanya menegaskan doktrin, tetapi juga mengontrol sejarah dan teks yang menjadi rujukan umat Kristen. Dalam kenyataannya, banyak kitab yang dianggap sahih oleh komunitas Kristen awal tiba-tiba hilang dari daftar resmi. Injil Barnabas, Injil Thomas, Injil Ibrani, Didache, Shepherd of Hermas, bahkan Injil Yakobus, semuanya pernah digunakan secara luas di berbagai komunitas, tetapi kemudian dikategorikan sebagai apokrif. Keputusan ini bukan hanya soal teologi, tetapi soal kekuasaan. Gereja awal ingin menyatukan seluruh komunitas di bawah satu doktrin yang sama, Trinitas. Para pemimpin gereja tahu bahwa kitab-kitab awal itu mengandung ajaran yang berbeda. Ada yang menekankan tauhid, ada yang menekankan amal saleh dan etika moral, ada yang menolak penyaliban. Jika kitab-kitab ini tetap beredar, mereka akan menimbulkan keraguan, perselisihan, bahkan bisa memecah komunitas. Maka, langkah paling efektif adalah menghapusnya dari kanon resmi dan menyembunyikan naskah asli. Konsili Nicea sendiri, meskipun lebih dikenal karena menetapkan ketuhanan Isa dan merumuskan konsep Trinitas, juga memulai tradisi seleksi kitab. Teks-teks yang dianggap tidak mendukung doktrin resmi ditolak, disisihkan, atau bahkan dimusnahkan. Keputusan ini kemudian diperkuat oleh konsili-konsili berikutnya. Konsili Kartago dan Roma menetapkan daftar kitab kanonik yang kita kenal sekarang: 4 Injil, Kisah Para Rasul, Surat Paulus, dan beberapa surat lain. Semua kitab lain dianggap tidak sah dan diabaikan. Upaya ini jelas bersifat politik sekaligus teologisis. Gereja ingin memiliki kontrol penuh terhadap keyakinan umat, memastikan bahwa ajaran yang beredar sesuai dengan kepentingan institusi. Para penulis apokrif yang menulis Injil Barnabas, Injil Thomas, atau Didache dipinggirkan. Teks mereka dianggap sesat dan komunitas yang menggunakannya ditekan. Sejarah pun mulai terdistorsi. Apa yang asli dianggap palsu, apa yang palsu dianggap asli. Bagi umat Islam, proses ini sangat relevan. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 79 menegaskan, maka celakalah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka, lalu berkata, ini dari Allah, untuk memperoleh keuntungan yang sedikit. Ayat ini seakan menggambarkan seluruh proses seleksi dan penolakan kitab-kitab Kristen awal oleh konsili gereja. Bukti sejarah modern naskah Nag Hammadi, Gulungan Laut Mati, Injil Barnabas hanya memperkuat klaim tersebut. Tidak mengherankan bila kemudian banyak orientalis barat yang terkejut ketika menyadari bahwa gereja sengaja menyembunyikan kitab-kitab ini. Mereka menemukan bukti bahwa komunitas Kristen awal jauh lebih plural dan lebih dekat dengan tauhid daripada yang selama ini diajarkan. Bahkan banyak akademisi Kristen modern mengakui bahwa Injil Thomas dan Injil Barnabas memberi perspektif berbeda tentang Isa yang menekankan kesederhanaan, moral, dan ketauhidan. Dampak politik dari penghilangan kitab-kitab ini juga terasa dalam sejarah panjang benturan peradaban Islam dan Kristen. Gereja berupaya mempertahankan narasi resmi dengan segala cara, sementara umat Islam menunjukkan bukti historis bahwa ajaran Isa yang murni tetap bertahan dalam catatan yang diselamatkan Allah. Sejak masa klasik hingga era modern, dakwah Islam memanfaatkan fakta ini sebagai argumen bahwa kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya. Dalam perspektif ini, hilangnya kitab-kitab Kristen awal bukan sekadar insiden historis, tetapi bagian dari permainan kuasa gereja. Namun, Allah menegaskan bahwa kebenarannya tidak akan musnah. Setiap teks yang dihapus, setiap ajaran yang disembunyikan, pada waktunya akan muncul kembali sebagai saksi kebenaran. Inilah yang membuat narasi sejarah tetap hidup dan menegangkan. Semakin banyak yang disembunyikan, semakin besar dampak ketika rahasia itu terbuka di era kontemporer. Umat Islam semakin terbuka, memanfaatkan penemuan naskah Kristen awal untuk memperkuat dakwah. Bukan sekadar argumentasi teologisis, tetapi juga bukti sejarah yang tidak bisa dibantah. Setiap gulungan laut mati, setiap fragmen Nag Hammadi,
Bahkan setiap naskah Injil Barnabas yang muncul dijadikan contoh nyata bahwa doktrin Kristen resmi adalah hasil seleksi manusia, bukan wahyu murni. Para cendekiawan Muslim mempresentasikan fakta-fakta ini dalam debat publik, konferensi internasional, dan buku-buku ilmiah. Mereka menekankan bahwa kitab-kitab awal yang hilang memperlihatkan pluralitas ajaran Kristen awal, dengan sebagian besar menekankan tauhid, amal saleh, dan etika, bukan trinitas atau penebusan dosa. Hal ini memperlihatkan bahwa ajaran Isa yang asli, sebagaimana ditunjukkan Al-Quran, jauh lebih dekat dengan Islam. Selain itu, kajian akademik modern semakin menunjukkan bahwa konsili gereja melakukan seleksi kitab demi kepentingan politik dan doktrin. Ini membuka mata banyak orang bahwa kekuasaan manusia bisa mengubah sejarah, tetapi kebenaran Allah tetap terjaga. Umat Islam menunjukkan bahwa Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad adalah bukti bahwa wahyu yang dipelihara Allah tidak bisa hilang. Berbeda dengan kitab-kitab Ahlul Kitab yang dimanipulasi manusia, efeknya terasa global. Di berbagai belahan dunia, debat antara Muslim dan Kristen menggunakan bukti-bukti historis ini untuk menegaskan klaim Al-Quran. Buku-buku apologetik Islam menampilkan fragmen Injil Thomas, Didache, dan Injil Barnabas sebagai contoh konkret manipulasi kitab. Seminar-seminar di Universitas Barat membahas pluralitas Kristen awal, kontradiksi teks, dan penghapusan naskah, sambil menyoroti nubuat tentang Nabi Muhammad yang tersirat di berbagai tradisi. Fenomena ini memperkuat argumen bahwa sejarah bukanlah sekadar catatan masa lalu, ia adalah bukti hidup yang terus berbicara. Bagi umat Islam, setiap fragmen naskah yang muncul adalah jawaban Allah terhadap usaha manusia menutup kebenaran. Setiap naskah yang hilang, setiap kitab yang disembunyikan, pada akhirnya kembali sebagai bukti bahwa wahyu Allah tidak bisa diubah. Dengan pendekatan ini, dakwah Islam tidak hanya menekankan keyakinan, tetapi juga fakta historis. Penonton dan pembaca diajak menyelami sejarah, membuka lembar demi lembar rahasia yang selama ini disembunyikan. Narasi ini menimbulkan ketegangan, rasa ingin tahu, dan akhirnya pemahaman bahwa kebenaran Allah selalu muncul. Meskipun berabad-abad disembunyikan manusia, jejak kitab-kitab Kristen awal yang hilang kini menjadi alat dakwah yang efektif, memperlihatkan kontradiksi doktrin, mengungkap manipulasi sejarah, dan menegaskan bahwa ajaran Isa yang murni adalah tauhid, serta risalah terakhir adalah Nabi Muhammad. Narasi ini memadukan sejarah, fakta, dan analisis kritis, sehingga penonton merasa seolah sedang menyusuri lorong-lorong rahasia masa lalu yang selama ini tertutup rapat. Akhirnya, ketika kita menelusuri jejak kitab-kitab Kristen awal yang hilang dari sejarah, gambaran besar mulai terlihat jelas. Injil Barnabas, Injil Thomas, Injil Ibrani, Didache Shepherd of Hermas, dan naskah-naskah lain bukan sekadar teks yang hilang. Mereka adalah saksi bisu dari manipulasi doktrin yang dilakukan oleh gereja demi kekuasaan politik dan kontrol spiritual. Setiap teks yang dihapus, setiap ajaran yang disembunyikan, pada akhirnya justru muncul kembali, memberi pelajaran penting bagi umat manusia. Penemuan naskah Laut Mati dan Nag Hammadi menegaskan hal ini. Fragmen-fragmen kuno itu membuka tabir pluralitas Kristen awal, memperlihatkan ajaran Isa yang menekankan tauhid, amal saleh, dan etika hidup yang murni. Mereka menunjukkan bahwa apa yang kini menjadi doktrin Trinitas dan penebusan dosa hanyalah hasil seleksi manusia, bukan wahyu yang asli. Fakta ini membuktikan kebenaran peringatan Al-Quran, bahwa sebagian ahlul kitab menulis dan menyelewengkan kitab demi keuntungan duniawi, sejak masa klasik hingga era modern. Umat Islam memanfaatkan bukti ini sebagai sarana dakwah yang kuat. Fragmen naskah yang ditemukan di berbagai belahan dunia menjadi saksi dari luar yang memperkuat klaim Islam bahwa wahyu Allah selalu terjaga, dan bahwa risalah Nabi Muhammad adalah penyempurna ajaran para nabi sebelumnya. Penonton dan pembaca diajak menyelami sejarah, meneliti fakta, dan menyadari bahwa kebenaran tidak bisa dihapus selamanya. Di setiap lembar naskah
yang muncul kembali. Tersimpan pesan yang sama, Allah memelihara kebenarannya. Manusia bisa mencoba mengubah sejarah, menutup naskah, atau menghapus ajaran, tetapi sunatullah tetap berjalan. Ajaran tauhid Isa, nubuat tentang nabi terakhir, dan pelestarian wahyu Al-Quran adalah bukti nyata bahwa kebenaran Allah tidak tergoyahkan. Narasi ini bukan sekadar sejarah atau akademik semata. Ia adalah perjalanan penyingkapan rahasia, sebuah investigasi yang menegangkan, dan ajakan untuk memahami bahwa kebenaran sejati selalu muncul di hadapan siapapun yang mencari dengan jujur. Kitab-kitab Kristen awal yang hilang dari sejarah kini tidak lagi menjadi misteri yang terkubur. Mereka menjadi saksi abadi bagi umat Islam, penguat keyakinan, dan pengingat bahwa Allah senantiasa menjaga wahyunya dari masa ke masa. Dan dengan pemahaman itu, kita menyadari satu hal: sejarah adalah guru, teks yang hilang adalah saksi, dan kebenaran wahyu Allah adalah cahaya yang tidak pernah padam. Setiap lembar yang tersingkap, setiap rahasia yang terbuka adalah panggilan untuk menyelidiki, memahami, dan menegaskan iman yang murni. Inilah pesan terakhir dari seluruh perjalanan ini, bahwa walaupun kitab-kitab bisa hilang, wahyu Allah tidak pernah lenyap. Seiring kita menutup lembar terakhir dari sejarah yang tersembunyi ini, satu hal menjadi sangat jelas: kitab-kitab Kristen awal yang hilang bukan sekadar dokumen tua, melainkan saksi bisu dari perjuangan manusia mempertahankan kekuasaan dan doktrin mereka. Setiap naskah yang tersembunyi, setiap ajaran yang dihapus, pada akhirnya kembali membuka mata kita tentang kebenaran yang hakiki. Penemuan Injil Barnabas, Injil Thomas, Injil Ibrani, Didache Shepherd of Hermas, dan naskah kuno lainnya memperlihatkan wajah Kristen awal yang jauh berbeda dari doktrin resmi yang dikenal saat ini. Mereka menekankan tauhid, amal saleh, dan etika hidup yang murni. Fakta ini memperkuat klaim Al-Quran bahwa wahyu Allah tidak bisa diubah atau dihilangkan. Sejarah mengajarkan kita bahwa kebenaran Allah selalu terlindungi. Manusia mungkin mencoba menutup lembar demi lembar kitab, menyelewengkan ajaran, atau menyingkirkan teks yang dianggap tidak menguntungkan, tetapi Allah senantiasa menjaga wahyunya. Dari jejak kitab yang hilang, dari naskah yang ditemukan, kita belajar satu pelajaran abadi: kebenaran yang murni tidak akan pernah padam. Demikianlah kisah tentang kitab-kitab Kristen awal yang hilang dari sejarah. Sebuah perjalanan menyusuri rahasia yang tersembunyi berabad-abad, hingga akhirnya terbuka untuk kita telusuri. Semoga narasi ini menambah wawasan, menggugah rasa ingin tahu, dan menjadi pengingat bagi setiap peneliti sejarah maupun penikmat dakwah, bahwa Allah selalu menjaga kebenarannya. Terima kasih telah mengikuti perjalanan investigatif ini. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah, membuka pemahaman, dan menuntun kita semua kepada cahaya kebenarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.